Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Ibu Indri di Jakarta menanyakan, saya ingin menanyakan kepada Pak Agus, apabila ada karyawan yang menikah dan perusahaan memberikan sumbangan pernikahan, bagaimana perlakuan pajaknya? Apakah atas sumbangan pernikahan yang dikeluarkan perusahaan boleh dibebankan secara ketentuan pajak? Ibu Indri di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantulihin, tax partner dari ATS Consulting. Menjawab pertanyaan Bu Indri, saya akan jelaskan di ketentuan perpajakan kita di Undang-Undang Pajak Penghasilan, di situ mengatur mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Salah satunya adalah bantuan atau sumbangan. Kalau kita lihat di pasal 9 ayat 1 huruf G, di situ diatur bahwa untuk bantuan dan sumbangan itu tidak boleh dikurangkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, tetapi ada pemberian sumbangan yang bisa dibebankan, yang diatur lebih lanjut di pasal 6 ayat 1-nya, sumbangan yang dapat dibebankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak itu ada 4 jenis sumbangannya. Apa saja di situ? Pertama, sumbangan dalam rangka bencana nasional, yang kedua itu sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, dan juga untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial, jadi dalam rangka CSR, Nah, yang ketiga itu sumbangan fasilitas pendidikan. Nah, yang terakhir adalah sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, hanya 4 ini aja jenis sumbangan yang bisa dibebankan yang diatur di ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan kita. Nah, artinya atas pemberian sumbangan pernikahan kepada karyawan artinya biaya itu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi perusahaan Ibu Indri. Jadi untuk pemberian sumbangan pernikahan ini itu masuk kategori non-deductible expense. Tapi juga untuk pemberian sumbangan ini tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan seperti itu. Jadi kalau perusahaan Ibu Indri mencatat di laporan keuangannya, mencatat ada namanya biaya sumbangan di laporan keuangan, di lapos laba ruginya, otomatis biaya sumbangan itu harus dikoreksi fiskal seperti itu. Tapi atas biaya sumbangan itu tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Nah, tetapi lain halnya apabila sumbangan itu diberikan dalam bentuk tunjangan. Jadi pemberian tunjangan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan sehubungan dengan kegiatan pekerjaan itu dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung penghasilan bruto perusahaan. Jadi bisa deductible expense seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ketentuannya di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jadi untuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang itu bisa dibebankan. Nah, tetapi konsekuensinya atas pemberian tunjangan dalam bentuk uang itu menjadi objek PPh pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi bisa saya simpulkan apabila di sini kalau perusahaan Ibu Indri memberikan sumbangan pernikahan kepada karyawannya yang dikategorikan sebagai pemberian sumbangan, dicatat di laporan keuangannya sebagai pemberian akun biaya sumbangan, maka tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Nah, dan juga untuk sumbangan yang diterima karyawan tersebut itu juga tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Nah, tetapi apabila misalkan pemberian sumbangan itu diberikan dalam bentuk pemberian tunjangan, jadi menambah gaji seperti itu maka itu bisa dibebankan bagi perusahaan Bu Indri, tapi harus dikenakan pemotongan PPh pasal 21 bagi karyawan tersebut, jadi pengenaan PPh pasal 21-nya jadi menghitung itu seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam 1 bulan di situ. Bisa terdiri misalkan dari gajinya, ada segala jenis tunjangan, misalkan ada uang lembur dan juga ada tunjangan pernikahan tadi. Nah, itu dimasukkan dalam komponen tunjangan itu Nah, jadi itu nanti dijumlahkan jadi dihitung berapa pengenaan
tarifnya ya, tarif efektif rata-rata yang berlaku seperti itu. Jadi tarif efektif ini ditentukan berdasarkan status PTKP ya, status penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi dihitung dalam satu masa pajak seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dicatat sebagai tunjangan, otomatis kan menambah di laporan keuangannya tentunya ya, artinya menambah objek pemotongan PPh pasal 21 seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Indri dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.